Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ide Usaha 2000. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah modul kontrol charger aki ya, HW749 seperti ini. Nah, yang menarik dari modul ini adalah untuk displaynya ya. Displaynya sudah seperti ini ya, tidak menggunakan voltmeter pada umumnya ya. Modul ini saya dapatkan di kisaran harga 74 ribuan ya. Jika sobat tertarik, silahkan klik linknya, akan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Masuk ke bentuk fisik dari modul ini. Nah, untuk bentuk fisik dari modul ini bisa dilihat ya. Di sini terdapat satu buah display ya. Kemudian di sini terdapat satu buah relay 4 pin dengan tegangan terendah 5 volt DC dengan arus 30 ampere ya. Kemudian modul ini dilengkapi dua buah LED indikator ya. Hijau tandanya penuh, merah tandanya mencharger. Kemudian di bagian belakang bisa dilihat di sini ada satu buah IC MICOM atau microcontroller ya, untuk kontrol penuh dari modul ini. Kemudian di sini terdapat 3 buah pin ya, RX, TX, dan ground. Pin ini berfungsi untuk mengisi program dari IC MICOM ini. Kemudian di sini terdapat CH plus dan CH min ya. Ini untuk input charger. Kemudian ini BT min dan BT plus ya, berfungsi untuk output menuju ke baterai ya. Nah, di sini terdapat 3 buah tombol ya. Tombol set berfungsi untuk setting dari modul ini. Kemudian tombol up berfungsi untuk menaikkan setting yang kita lakukan ya. Kemudian tombol down untuk mengurangi setting yang kita lakukan ya pada modul ini. Nah, secara bentuk fisik hanya seperti ini ya. Kemudian masuk ke cara setting dari modul ini ya. Nah, saat modul ini belum terkoneksi ke baterai ya, secara otomatis tampilannya akan seperti ini, NBE atau no baterai ya. Nah, untuk melakukan setting ya, kita tekan dan tahan setnya. Nah, ini DN atau down ya, ini adalah tegangan terendah ya. Kapan modul ini akan mulai mencharger ya. Ini perumpamaan, kita setting di tegangan 12 volt. Kemudian kita tekan sekali lagi. Ini up ya, atau tegangan tertinggi ya. Kapan modul ini akan cut off ya. Di sini akan kita setting di tegangan 14,2 volt saja ya sob, seperti ini. Nah, jika kita tekan sekali lagi, secara otomatis kita akan masuk ke mode waktu ya. Jika kita ingin menggunakan model ini untuk mencharger sebuah baterai, kemudian kita atur ya, semisal 60 menit, maka secara otomatis ya model ini akan memutus arus tegangan saat model ini mencharger selama 60 menit ya. Begitu seterusnya ya, sesuai settingan yang kita buat di sini. Nah, untuk menyimpan hasil settingan, kita tekan dan tahan tombol set. Sebelum menguji modul ini, sedikit ya akan saya bahas tentang kesalahan
kita dalam melakukan setting dari modul ini. Kenapa modul ini tidak mencharger ya? Ini kesalahan yang umum ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan kita ya, termasuk saya sendiri. Nah, kita memiliki satu buah baterai ya. Kita anggap kita tidak mengetahui ya untuk tegangan dari baterai ini ya sob. Nah, bisa dilihat ya, baterai ini dia memiliki tegangan 12,6 volt dan untuk presentasinya di 27% ya. Bisa dilihat modul ini tidak mencharger. Kenapa? Karena tegangan terendah belum mencapai, tegangan dari baterai belum mencapai tegangan terendah ya, yaitu 12 volt. Nah, di sini akan saya naikkan ke 12,7 ya. Apakah modul ini akan mencharger? Kalau saya pastikan modul ini akan mencharger ya sob. Bisa dilihat karena tegangan terendah dari modul ini sudah melewati ya dari tegangan terendah dari baterai ya, atau setidaknya sama ya. Kemudian modul ini akan kita putuskan tegangannya di 14,2 volt ya. Apakah dia akan cut off ya di tegangan 14,2 volt? Akan kita tunggu. Nah, bisa dilihat ya sob, modul ini sudah cut off ya. Nah, kemudian yang akan saya tunjukkan ya, selama dalam penchargeran bisa dilihat ya, untuk layar tidak mati sama sekali. Nah, untuk mematikan otomatis layar ini, kita tekan tombol up ya, seperti ini. Nah, saat tombol kita tekan bisa dilihat, saat mode on, LP on, maka secara otomatis ya dalam waktu 10 menit layar akan mati ya otomatis. Untuk menghidupkannya lagi kita tekan ya salah satu tombol, maka layar akan kembali hidup. Dan untuk mematikannya kita tekan dan tahannya tombol up. Bisa dilihat LP mati. Kemudian untuk memutuskan tegangan di bagian outputnya kita tekan dan tahan tombol down. Bisa dilihat off, maka secara otomatis di bagian outputnya tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya. Kemudian untuk menghidupkan kembali, nah saat posisi off bisa dilihat ya, tidak ada sama sekali LED yang menyala ya. Kemudian untuk menghidupkannya lagi kita tekan dan tahan tombol down. Bisa dilihat modul kembali menyala ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian kemarin saya mendapatkan sebuah pertanyaan ya dari salah satu sahabat kita ya. Beliau kesulitan untuk membeli sebuah modul ya, namun bukan modul seperti ini. Nah, mungkin buat sobat ya yang tidak memiliki aplikasi marketplace atau toko online, jika kalian ingin membeli sebuah modul atau tertarik terhadap sebuah modul yang saya bahas ya pada video-video saya,
Silahkan tinggalkan komentar kalian ya, akan saya bantu untuk pembelian dari modul ini ya. Kalian cukup tinggalkan komentar, kemudian kalian tinggalkan nomor WA. Insya Allah akan saya bantu ya untuk pembelian dari modul ini atau modul-modul lainnya yang sudah kita bahas ya pada video-video lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.